Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Merasakan sentuhan lembut di puncak kepalanya, Anya membuka matanya dan menemukan sahabatnya Amor telah berada di sisinya. Tersenyum begitu hangat seperti mentari pagi dengan dua lesung pipi yang dalam di masing-masing pipi cabinya. Anya mengangkat tangannya lalu mencubit pipi menggemaskan itu. Aduh, Amor mengadu kesakitan. Kenapa lo cubit pipi gue? Tanyanya sambil mengusap pipinya yang merah karena cubitan Anya. Memastikan gue lagi gak bermimpi, jawab Anya sambil tertawa geli. Sejak diselamatkan dan kini dirawat di rumah sakit, Anya masih dibayang-bayangi wajah bengis milik Pasha yang tertawa penuh kepuasan setiap kali melihatnya jatuh dan terluka karena siksanya. Lo udah amannya dan kita semua gak akan membiarkan itu jurik mengganggu apalagi mendekati lo lagi, ujar Amor menenangkan Anya yang tampak masih resah meski terus tersenyum. Makasih ya Moy, Jov, Anya berucap sambil menggenggam tangan Amor. Sementara Jovan hanya mengangguk membalas ucapan terima kasihnya. Udah kewajiban gue sebagai sahabat lo nya, timpal Amor. Satu-satunya orang yang harus paling banyak lo kasih ucapan terima kasih itu Artanya. Arta? Iya, karena dialah yang paling banyak berkorban di antara kita. Dia yang paling banyak dibanting dan dilempar demi menyelamatkan lo. Iya, gue udah lihat. Anya tersenyum mengingat Arta yang tadi pagi berpamitan pulang sambil memegangi pinggangnya. Melangkah pergi seperti ibu-ibu yang sedang hamil 9 bulan. Dan itu karena dirinya menyelamatkan hidupnya yang kini tak lagi sama. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaan lo sekarang? Amor bertanya lagi seolah sedang memastikan kesehatan mental Anya. Gue udah merasa lebih baik daripada kemarin, jawab Anya menutupi sebagian besar perasaannya yang sebenarnya. Kalau lo udah sehat dan sudah siap, para penyelidik akan datang untuk mulai meminta keterangan dari lo, Jovan memberitahu. Perlu lo ketahui, Pasha sudah ditangkap tadi pagi. Mendengar kabar terbaru soal Pasha, Anya sontak bahagia. Namun kemudian ia teringat akan ayahnya. Bagaimana reaksi ayahnya jika sampai tahu Pasha ditangkap karena melakukan kekerasan terhadapnya? Apakah bokap gue sudah tahu soal ini? Anya bertanya dengan nada gelisah pada Jovan. Gue, Amor, dan Arta untuk sementara ini belum menghubungi keluarga lo di Aceh. Tapi cepat atau lambat mereka pasti akan mengetahui juga dari pihak keluarga Pasha. Jovan menjawab kegelisahan Anya yang kini tampak termenung. Lo tenang aja Nya, gue yakin bokap lo gak akan apa-apa jika mendengar kabar lo ini. Amor mengusap punggung Anya untuk menghiburnya. Ayah sedang kurang sehat belakangan ini, gumam Anya sedih. Gue takut Moy jika dibandingkan dengan hancurnya perasaan gue, perasaan bokap lah yang bakal lebih hancur jika mengetahuinya. Tapi lo gak boleh membiarkan Pasha bebas begitu saja Nya. Lelaki itu layak mendapat ganjaran setimpal atas apa yang sudah ia lakukan padamu, ujar Jovan. Anya memandang luka-luka pada kedua pergelangan tangannya. Hanya dengan memandangnya saja hatinya terasa sakit dan ingin rasanya sesegera mungkin ia melupakan masa-masa mengerikan itu. Kata dokter, gak ada yang serius dengan luka-luka lo. Dengan segera lo akan pulih. Tapi meski demikian, bisa kita jadikan bukti kuat untuk menyeret Pasha ke penjara. Lo bersedia menuntutnya kan? Jovan bertanya sambil memandang Anya dengan serius. Ia ingin melihat antusiasme Anya dalam menyelesaikan masalah pelik yang menyangkut keselamatan jiwanya. Karena sejak dari tadi ia memperhatikan reaksi Anya saat membahas perihal sang ayah. Suami gue benernya, lo harus berani ambil sikap. Itu orang bukan suami lo lagi, tapi jurik. Lo gak boleh ragu-ragu. Amor menatap Anya lekat-lekat, menunggunya memberi kepastian. Gue gak akan biarkan dia menyakiti siapapun lagi, baik itu pada ayah, Rahma maupun gue,
ujar Anya sambil menatap Amor dan Jovan bergantian. Gue mau tuntut dia. Bagus, sahut Jovan. Gue akan segera menghubungi pengacara dan soal para penyidik yang akan datang besok, apakah lo sudah siap? Untuk menjawab pertanyaan Jovan, Anya mengangguk dengan keras, sementara kedua tangannya terkepal keras di pangkuannya. Ngomong-ngomong, gue hampir kelupaan. Amor tiba-tiba membungkuk untuk mengambil paper bag yang sedari tadi ia sembunyikan di kolong ranjang Anya. Ini buat lo, Anya. Amor menyerahkannya pada Anya sambil tersenyum. Happy belated birthday, darling, ucapnya sambil mengecup kedua pipi Anya yang tampak tidak menyangka sebelumnya. Terima kasih, Moy. Anya memeluk Amor dengan hangat. Terima kasih untuk segalanya. Ayo buka dong kado dari gue sekarangnya. Gue yakin lo bakalan suka. Amor meminta Anya. Oke, gue juga penasaran apa isinya, ujar Anya sambil membuka kado dari Amor. Dan begitu melihat apa yang ada di dalamnya, Anya tersenyum sangat lebar. Stiletto merah cabai Christian Louboutin. Salah satu yang pernah ia idam-idamkan saat melihat produk stiletto itu display gerai resminya di Plaza Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ini ori kan? Anya tiba-tiba ingin menanyakan hal itu pada Amor berpura-pura meragukan ketulusan sahabatnya. Ori dong, Beb. Gila deh lo. Masa orang kaya kayak gue gini gak mampu beliin lo barang ori? Lo meragukan gue ya? Timpal Amor berpura-pura sombong karena merasa Anya meremehkan ketulusannya. Sementara Jovan memasang wajah datar dengan ulah istrinya yang telah merogoh tabungannya begitu dalam untuk membeli sepasang sepatu mahal dengan merek kesukaan Anya itu. Sorry Moy, gue bercanda, ujar Anya dengan nada geli. Gue suka banget ini sepatu, sambil menciumi sepatunya seolah-olah sedang mencium seorang kekasih. Lalu ketiganya dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang masuk ke dalam kamar sambil menutupi wajahnya dengan buket bunga mawar merah segar, yang lantas membuat Anya teringat akan kebiasaan Pasha yang kerap mengiriminya bunga mawar selama masa pelarian. Tubuhnya mendadak menggigil hebat, menarik selimutnya hingga menutupi separuh wajahnya. Tara, seru Arta sambil menurunkan buket bunga yang dari tadi ia gunakan untuk menutupi wajahnya. Berniat ingin memberi Anya kejutan, namun yang ia dapat malah pemandangan memilukan. Anya dengan separuh wajahnya menatapnya penuh ketakutan. Anya, lo kenapa? Amor berusaha menurunkan tangan Anya yang mencengkram selimut. Lo kenapa ketakutan? Sorry, apa gue udah bikin lo ketakutan? Arta mendekat dengan mimik menyesal, meletakkan buket bunganya di atas sofa, memperhatikan Anya yang terus menatap buket bunganya dengan sorot mata ketakutan. Arta perlahan-lahan menghampiri Anya yang masih menyembunyikan dirinya di balik selimut, berusaha menenangkannya dengan sentuhan lembut di tangan yang masih terbungkus selimut. Sementara Amor dengan cemas menunggu ketakutan Anya reda dengan adanya Arta di sisi Anya. Dengan perlahan Arta menarik kepala Anya ke dalam dekapannya, tepat di dada kirinya di mana jantungnya sedang berdetak kencang karena melihat reaksi ketakutan Anya saat melihatnya datang. Bersambung. Thank you for watching.